Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas 2024 hingga 2028. Menko Polkam Budi Gunawan menjadi ketua merangkap anggota. Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, Prabowo mengambil sumpah jabatan anggota Kompolnas. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian bunyi sumpah jabatan tersebut. Kompolnas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Anggota Kompolnas berjumlah 9 orang dengan 3 orang terdiri dari unsur pemerintah atau ex officio. 3 unsur itu ialah Menko Polkam, Mendagri, dan Menteri Hukum. Sementara, 6 lain terdiri dari 3 pakar kepolisian dan 3 unsur tokoh masyarakat. Berikut daftar anggota Kompolnas yang dilantik Prabowo hari ini. Menko Politik dan Keamanan sebagai Ketua Merangkap Anggota, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, Menteri Hukum, Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono, Sudiutomo, Irjen Purnawirawan Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Horul Anam, dan Dr. Yusuf. Indonesia dan Rusia akan menggelar latihan Angkatan Laut Gabungan pertama kedua negara bulan depan. Latihan ini seiring upaya Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara memilih untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya yang netral, menolak untuk memihak dalam konflik Ukraina atau dalam persaingan kekuatan besar antara Washington dan Beijing. Namun, senada dengan pidato pada saat pelantikan, Prabowo berjanji untuk lebih berani di panggung internasional. Pada bulan Juli, ia mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Latihan Angkatan Laut Gabungan ini akan berlangsung dari 4 hingga 8 November di Laut Jawa dekat Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Ini merupakan tonggak sejarah latihan bilateral antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia, menurut TNI Angkatan Laut dalam pernyataannya. Rusia akan mengirimkan 3 kapal perang kelas korvet, 1 kapal tanker menengah, 1 helikopter militer, dan 1 kapal tunda. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov membenarkan adanya latihan tersebut dan mengatakan bahwa latihan tersebut tidak ditujukan untuk unjuk kekuatan. Ini hanya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi kedua armada kami, katanya dalam jumpa pers hari Senin. Indonesia telah berulang kali menyerukan penyelesaian damai atas invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Mantan Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan Moskow sejak pecahnya perang pada bulan Februari 2022. Lalu pada bulan Juni 2023 di KTT Pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura, Kiev menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ukraina menyebutnya sebagai proposal perdamaian aneh. Proposal itu mencakup zona demilitarisasi dan referendum di wilayah sengketa di Ukraina Timur. Indonesia pada pekan lalu juga memulai proses untuk menjadi anggota blok BRICS yang dipimpin oleh Rusia, Brazil, India, China, dan Afrika Selatan, kata Menteri Luar Negeri yang baru diangkat Sugiono pada pertemuan puncak BRICS Plus di kota Kazan, Rusia. Presiden Prabowo mengatakan akan melanjutkan politik luar negeri bebas aktif yang telah lama dipegang Indonesia. Pada Selasa, harian Kompas mengabarkan Prabowo akan mengunjungi China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris dalam kunjungan ke 5 negara hanya beberapa minggu setelah memangku jabatan. Kunjungan ini dinilai sebagai niat Prabowo untuk mengambil peran aktif di panggung internasional. Rencana kunjungan ini belum dikonfirmasi baik oleh Kementerian Luar Negeri
maupun juru bicara kantor kepresidenan. Cina dikatakan menjadi tujuan pertama Prabowo sebagai presiden dan akan bertemu Presiden 11 Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan para pejabat di Kongres Rakyat Nasional, menurut Kompas. Bagaimana Anda menanggapi pelantikan anggota Kompolnas dan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke 5 negara? Apakah Anda setuju dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang netral dan tidak memihak dalam konflik Ukraina?